Haleluya, Shalom Alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Reksi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku, ketika saya melihat bagaimana para mukallaf yang selalu menghina iman kekristenan, yang selalu menghina dan mengolok-ngolok kitab yang kita imani, yang begitu berhak menghukum dan menghakimi, dia mencobai ya, terulang kembali apa bisa gerakkan tubuhnya, anggota tubuhnya hanya bisa dia gerakkan bola matanya dan mulutnya tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa menangkap apa yang disampaikan oleh si Ahmad Dedet. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ahmad Dedet waktu itu dianggap pahlawannya agama tertentu saudara. Dan yang lucunya lagi Bapak Ibu, banyak orang berkata dia mati dalam keadaan beriman, padahal mati dalam kekonyolan saudaraku. Sakit tahunan, tidak ada satu dokter pun yang bisa memprediksi sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Dibawa ke dokter manapun, dibawa ke rumah sakit manapun, tidak ada satu orang pun yang bisa menganalisis sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Ini saudaraku menjadi pelajaran dan peringatan bagi semua orang. Ya, saya sendiri mengakui bahwa itu salah. Islam sangat melarang kita untuk menghina agama lain, membalas hinaan dengan hinaan. Itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau nengok gimana sih kondisinya. Kita lihat yuk dalam. Gimana kondisi bagus? Alhamdulillah. Lumayan ya. Udah berapa hari? Udah berapa hari ya, dari malam Jumat akhirnya tuh Seminggu. Lagi. Udah lewat dong. seminggu jadi 8 hari. Jadi memang kemarin itu sebetulnya nggak boleh kerja over. Saya kan ada program mau dari kafe terlalu posting boy. Udah memang terasa mau ke banting, kita paksa terus, seneng kan dapat order banyak kan. Jadi jangan dipaksa ya, kalau sumpah pakai dari kartu berdiri ya itu lah. Udah dinasihatin istri cuma nggak mau dengar. Dokter juga bilang ini nggak boleh, ini harus kerja yang ringan. Ya, jangan istirahat aja. 2, 3. Kalau ini lagi rame, saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus Bapak ketukin. Itu kapan itu Pak? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Oh, kok bikin itu karena marah sama tempat? Iya, saya lihat itu terlalu lah itu. Iya. Itu Bible-nya mana Pak? Ada itu mah udah lama gak kepake. Itu ya? Ini belum ada isinya nih Pak. Iya. Saya kalau lama gak pakai. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Ya sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain dengan hikmah, dengan baik, dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik. Iya sih sebetulnya, cuma saya udah terlanjur emosi itu. Ya. Karena manusia ini keterlaluan banget. Saya kan mau tidur itu malam itu. Kasih video ini, kok video ini gimana nih kok katanya. Ya, jadi kita mesti ambil Yang itu hikmah. nggak kontrol juga, itu saya juga saya akui. Ya, jadi ini banyak laporan, ada laporan polisi, ada ini itu. Ini kekhilafan ya. Saya sendiri mengakui bahwa itu salah. Islam sangat melarang kita untuk menghina agama lain, membalas hinaan dengan hinaan. Itu nggak boleh. Dalam kita diajarkan untuk tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Orang menyembah batu pun kita nggak boleh hina batunya. Kalau kita menyerukan kebaikan dengan hikmah dan membalas mereka, hinaan mereka atau perdebatan dengan cara yang baik dan benar. Jadi kok aku sekarang juga posisi sakit, kita jenguk karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Kalau lagi Walaupun bagaimanapun kita manusia bisa salah dan hilaf. Bisa salah hilaf. Ya, silakan. Kami umat muslimin nanti gentleman dan kami proporsional. Tapi juga tolong yang menghina agama Islam diproses juga. Ya, kemarin saya dengar Yosef Paulusan katanya mau melaporkan. Ya kapan Yosef Paulusan pulang? Laporkan ke Agus, kita nggak ikut-ikut. Yosef Paulusan pulang, Saiful Ibrahim pulang, laporkan ke Agus. Ditunggu. Jangan cuma ngomong aja kan, penjarakan Agus tapi dia nggak pulang Yosef Paulusannya. Saiful Ibrahim mau penjarakan Agus tapi saya udah nggak berani pulang dari Amerika. Gimana sih? Gitu ya. Mudah-mudahan kita dapat hikmahnya. Dan buat teman-teman, mari kita berdakwah dengan hikmah dan dengan cara yang baik yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita doakan juga Pak Agus cepat sembuh, ada dan anaknya yang jagain, kita juga cepat dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Pak Agus juga semakin sehat, semakin pulih dan semakin bijak lagi dalam berdakwah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati ya. Kita lihat nanti apakah Agus Dan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan video barusan, kita dapat mengetahui bahwa aksi yang dilakukan oleh Agustan ini dengan tujuan untuk membuktikan apakah dia akan mati dalam jangka waktu sebulan atau tidak jika ia menaruh Alkitab di pantat. Aksi ini mungkin saja akan menimbulkan reaksi yang beragam. Mungkin ada yang marah, mungkin juga ada yang tidak mempedulikan. Nah, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Haruskah kita marah? Video ini akan menjelaskan semuanya. Diri disertai dengan berbagai upaya. Di antaranya adalah merusak isinya dengan mengubah beritanya seperti yang ada pada Injil-Injil palsu. Injil-Injil palsu ini sering digunakan oleh penentang-penentang Kristen. Ini dilakukan dengan harapan jika berhasil, maka Alkitab menjadi tidak berguna, dan dengan demikian maka ini akan membuktikan bahwa Allah yang orang Kristen sembah tidak sanggup untuk memelihara firman-Nya sendiri. Tapi faktanya adalah bahwa Injil-Injil palsu itu tidak dapat meruntuhkan otoritas Alkitab sebagai firman Allah yang tidak mungkin salah. Demikian juga, upaya untuk memusnahkan Alkitab dengan membakarnya pun telah terbukti dalam sejarah bahwa ini adalah upaya sia-sia karena Alkitab tetap ada sampai sekarang. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Agustan ini tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan oleh mereka yang ingin memusnahkan Alkitab dengan berbagai cara.
Jangankan menaruh Alkitab di pantat, Alkitab yang diuji dengan berbagai cara saja dari masa ke masa tetap terbukti memiliki otoritas sebagai firman Allah yang tidak mungkin salah dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan Agustan ini sama sekali tidak membuat Alkitab kehilangan wibawanya. Saudara-saudara, orang Kristen tidak menyembah Alkitab. Memang Alkitab secara fisik adalah sebuah buku cetak. Namun meskipun secara fisik ini adalah sebuah buku cetak, tapi yang menjadikan buku ini sangat bernilai adalah apa yang dikisahkan, apa yang diajarkan, apa yang dijanjikan di dalamnya. Inilah yang membuat Alkitab berbeda dengan buku-buku lainnya. Rasakan kemurniannya. 2, 3. Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus Bapak ketukin. Itu kapan itu, Pak? Beliau melakukan seperti itu. Di dalam video ini akan terjawab semua mengapa beliau melakukan hal itu. Setelah video ini ditampilkan, apakah pihak Kristen masih punya muka ya? Setelah melihat video ini, waduh, kena prank semua ternyata Kristen. Mungkin aja masih ada mukanya, tapi muka tembok. Oke lah, kita langsung saja ke videonya. 2, 3. Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus Bapak ketukin. Itu kapan itu, Pak? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu. Ini darah tinggi naik itu. Oh, kok bikin itu karena marah sama Bapak? Iya, saya lihat itu mah terlalu mah itu mah. Iya. Itu Bible-nya mana, Pak? Ada itu mah udah lama nggak pakai itu. Itu ya. Ini belum ada isinya ini, Pak. Iya. Kalau lama nggak pakai. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan udah masuk Islam. Iya, ternyata sampul buku yang kosong. Cuma sampulnya doang. Di rumah beliau ternyata tidak ada Bible lagi. Semenjak beliau mu'alaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Nah, begitulah setelah dicek di lapangan faktanya. Ternyata cuma sampul yang kosong, sampul buku yang kosong, kayak gitu. Jadi di sini semua sudah terjawab gitu ya. Beliau tidak sungguh-sungguh melakukan hal itu rupanya. Hanya untuk apa? Nah, ini alasan beliau mengapa seperti itu tuh. Ya, sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain dengan hikmah, dengan baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Iya sih sebetulnya setelah saya udah terlanjur emosi itu. Ya. Karena manusia ini keterlaluan banget. Saya kan mau tidur itu malam itu. Kasih video ini loh, kok video ini gimana nih kok katanya. Ya, jadi kita mesti ambil Ya hikmah. itu nggak kontrol juga, itu saya juga saya akui. Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu. Ini darah tinggi naik itu. Oh, kok bikin itu karena marah sama Bapak? Iya, saya lihat itu mah terlalu mah itu mah.
Berarti benar dong, sesuai dengan dugaan saya di video sebelumnya. Beliau melakukan hal itu karena dia kesal kepada Tan Paragi. Lalu beliau melakukan suatu tantangan untuk Tan Paragi juga gitu. Lalu beliau melakukan itu karena saking kesalnya terhadap Tan Paragi. Ya kita tahu Tan Paragi itu menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat semua umat Islam itu merasa kesal, termasuk Koh Agustan. Lalu beliau melakukan hal itu untuk menantang balik Tan Paragi. Nah, di sini saya mau klarifikasi dulu juga ya. Banyak channel Kristen yang menggoreng-goreng Koh Agustan, yang mana katanya setelah Bible diletakkan di pantat dia diazab lah, dia sakit lah, mau mati lah. Itu hoax semua. Di sini saya katakan beliau itu sudah mempunyai penyakit komplikasi yang diderita sejak dulu, ya. Bukan berarti penyakit itu baru, tapi memang sejak dulu gitu. Baik, ini ada lagi yang disampaikan beliau. Ya, jadi ini banyak laporan, ada laporan polisi, ada ini itu. Ini kekhilafan ya. Saya sendiri mengakui bahwa itu salah. Islam sangat melarang kita untuk menghina agama lain, membalas hinaan dengan hinaan. Itu nggak boleh. Kalau kita diajarkan untuk tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Orang menyembah batu pun kita nggak boleh hina batunya. Kalau kita menyerukan kebaikan dengan hikmah dan membalas mereka, hinaan mereka atau perdebatan dengan cara yang baik dan benar. Jadi kok Agus sekarang juga posisi sakit, kita jenguk karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Kalau lagi ini Walaupun bagaimanapun kita manusia bisa salah dan khilaf, ya, bisa salah khilaf. Ya, silakan. Kami umat muslim ini nanti gentleman dan kami proporsional. Tapi juga tolong yang menghina agama Islam diproses juga. Ya, kemarin saya dengar Yosef Paulusan katanya mau melaporkan. Ya, kapan Yosef Paulusan pulang? Laporkan ke Agus, kita nggak ikut-ikut. Yosef Paulusan pulang, Saiful Ibrahim pulang, laporkan ke Agus. Ditunggu, jangan cuma ngomong aja kan, penjarakan Agustan, tapi dia nggak pulang, Yosef Paulusannya. Saiful Ibrahim mau penjarakan Agustan, tapi saya dia nggak berani pulang dari Amerika. Gimana sih? Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kohani. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita berdakwah itu dengan cara yang terbaik. Nah, di sini kita mendoakan Koh Agustan karena beliau sudah sakit sangat lama gitu ya. Semoga saja penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan dari semua penyakitnya. Karena sekali lagi, ini adalah penyakit yang sudah lama diderita beliau. Jadi bantu dengan doa, kalau bisa ya juga dengan sedekah terhadap beliau. Untuk apa? Untuk berobat. Karena kita bersedekah juga nggak bakal menjadi miskin. Jadi bagi yang berkelebihan kehidupannya, silakan untuk membantu beliau juga. Nah, tadi saya dengar-dengar Paul Zhang, Saifuddin juga ingin melaporkan Koh Agustan, tapi nggak berani pulang. Ya, keduanya kan banci gitu. Saifuddin itu banci, Paul Zhang itu banci gitu. Suruh aja potong burungnya, karena nggak berani bertanggung jawab gitu. Nah, silahkan laporkan Koh Agustan. Yang penting Saifuddin dengan Paul Zhang-nya ke Indonesia dulu, pulang dulu ke sini membuat laporan kayak gitu. Baik, nah di sini sudah terklarifikasi semuanya ya. Jadi cukup jelas videonya. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.